Baik, saya berikan waktu ke Prof. Dewi, bisa 15-20 menit, Prof. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, jadi kebetulan saya diberikan tugas sama Dr. Ray dan juga Bu Endang. Saya suruh bicara tentang produktivitas pada pekerja, begitu ya. Dan ini yang akan saya coba bahas, begitu ya. Jadi nanti kita akan cek pendahuluannya apa, terus kemudian kenapa sih penting gitu, dan ada beberapa studi yang memang sedang berjalan dan juga sudah kita lakukan, dan apa sih tantangannya dan dampaknya apa gitu. Nah, ini mungkin klise kali ya. Intinya gini, penduduk Indonesia banyak, lebih dari 50% itu adalah usia pekerja. Jadi sebenarnya intinya begitu. Terus kemudian itu yang selalu disebut sama pemerintah itu adalah bonus demografi. Tapi jangan lupa ya bahwa tipe yang namanya, kita kalau bilang anak muda sekarang dengan anak muda yang zaman dulu, ya waktu saya muda begitu ya sama. Jadi tipe yang sekarang anak muda itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi kalau mau dibilang punya nggak karakteristik, punya banget gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat gitu ya. Jadi kita bilang kalau yang paling ini adalah generasi Z, generasi strawberry. Gitu. Kenapa strawberry? Karena dianggap di luar oke, keren, tapi dalamnya aduh gitu ya. Nah ini selalu menjadi keluhan para manajemen gitu ya. Tapi kita berusaha untuk sama-sama mengenali apa sih gitu ya, sehingga nggak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Nah ini data dari kementerian kita, jadi memang mereka sudah memprediksi bahwa bonus demografi itu akan tambah besar. Anak-anak yang sekarang masih balita, kira-kira 10-15 tahun yang akan datang, itu mereka akan menjadi dewasa muda yang memang harusnya kerja gitu ya, supaya bisa minimal tuh keluarganya bisa hidup aja gitu, minimal gitu ya. Paling bagus ya kalau bisa menghasilkan devisa dari negara. Dan ini kalau pemerintah bilang ini adalah opportunity, kesempatan yang memang harusnya bisa segera kita raih bersama gitu ya. Nah kemudian, tapi di sisi lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu sudah mulai mapping. Lihat deh yang kita bilang di usia produktif penyakitnya ya Allah ya Robi gitu ya. Ini dari data Kementerian Kesehatan ternyata biaya yang dibutuhkan untuk penyakit-penyakit ini termasuk yang besar. Termasuk adalah kesehatan mental. Jadi isu kesehatan mental untuk kalangan pekerja saat ini merupakan salah satu isu yang kalau kita bilang lagi itu lagi viral ya. Jadi semua orang bicara tentang itu. Tapi kadang-kadang abis itu mesti ngapain loh kita misalnya begitu. Atau kalau udah tahu terus dia tahu. Kalau nggak mau pernah gimana? Kalau ada yang sakit gimana? Jadi pertanyaannya banyak sekali. Tapi kita lihat bahwa kasus kesehatan mental sampai kita bilang di usia produktif ternyata memberikan jumlah yang besar dan juga biaya yang cukup besar. Nah, ini ada sedikit hal yang mungkin kita perlu. Ini kalau saya bilang kita samakan dulu persepsi. Jadi jangan nanti saya ngomong A, Bapak Ibu nanti nganggapnya B apa C gitu ya. Jadi kita selalu bilang kalau di tempat kerja, lingkungan kerja, jadi seseorang yang ada di lingkungan kerjanya itu pasti namanya manusia itu terdiri dari badannya, kemudiannya apa? Jiwanya, satu lagi pikirannya. Jadi ketiga hal itu harus seimbang. Itu yang kita selalu bilang, jangan sampai ada yang sakit salah satu. Jadi makanya benar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yes, betul, karena kalau nggak bisa produktif begitu ya. Dan kemudian lingkaran yang paling dekat itu adalah keluarga. Tadi dokter bilang keluarga, yes, keluarga itu adalah lingkaran yang berikutnya. Tapi jangan salah, ada lingkaran berikutnya yang lebih besar adalah lingkungan pekerjaan. Jadi kita mau bilang di tempat kerja kita berapa jam? Orang-orang 8 jam, oh lebih, percaya sama saya pasti lebih di tempat kerja dibandingkan di rumah begitu ya. Dan di tempat kerja itu kita selalu bilang hazard atau banyak hal yang ada di situ. Biasanya kita sebut dari pembagiannya itu adalah yang golongan fisik, golongan kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Kalau fisik tuh misalnya tiap hari dengerin misalnya kayak AC kalau gini, tiap hari suruh bisnya aja asik tentang gangguan gitu ya. Terus kemudian yang kimia, ya kalau kimia pasti udah tahu ya, karena bahan ini banyak itu jadi gangguan kimia. Biologi itu terutama berkaitan tenaga medis pasti sama. Sementara kalau yang ergonomi itu hubungannya dengan namanya cara kerja dan alat kerja. Saya mau bilang cara kerja artinya Bapak Ibu mesti tahu suruh duduk
terus tidak sehat. 8 jam gitu, oh nggak sehat. Bahkan ini saya lihat ya nggak ergonomis banget sih kursinya gitu ya. Jadi kalau sudah 8 jam lebih, ya udah langsung sakit pinggang dan lain sebagainya. Termasuk kursi sofa, bukan sofa itu enak, no. Sofa itu tergantung dari postur tubuh kita masing-masing. Kalau untuk saya nggak nyaman. Kenapa? Karena terlalu besar. Saya kan kecil gitu. Jadi saya udah tahu diri aja. Saya kalau suruh duduk pilih sofa atau bangku yang itu bangku pesta itu, saya pasti akan bikin ke bangku pesta. Jadi itu semua tergantung ya. Dan kita tahu bahwa kita semua mengatakan ini adalah mandala of health. Jadi kita harus berpikir bahwa manusia itu terdiri dari yang tadi 3 dan ada yang namanya faktor-faktor yang ada di sekitar dirinya. Termasuk ada faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan dari pekerjaan gitu ya. Dan kita tahu ada juga yang satu hal yang kita sebut dengan COVID dan lain sebagainya. COVID itu memicu yang namanya aspek gangguan mental cukup dahsyat. Saya mau bilang cukup dahsyat, wow, yes, banyak sekali. Baik itu pada orang manusia biasa, maksudnya awam, gitu, masyarakat awam, bahkan untuk memberi pelayanan kesehatan kita juga sama, stres juga kita. Tak ketularan kan, waktu itu nggak tahu obatnya apaan, apa segala macam. Kalau kita tiba-tiba duduk gimana? Nah, semua kalau jadi semua otak kita pusing gitu ya. Dan kemudian dari data Kementerian Kesehatan itu udah bilang ya ada sekitar 20% dari populasi Indonesia yang ya sedikit lah gangguan kesehatan. Ini saya baru bilang gangguan kesehatan ya, belum sampai, kalau maaf ya, belum kasus psikiatri, belum sampai membutuhkan yang namanya perawatan kesehatan jiwa, belum. Baru yang kita bilang gangguan kesehatan mental. Jadi yang gradasinya dari ringan, kita selalu bilang dari gradasi perbatasan sampai yang rada-rada ini sedikit lah, berat sedikit begitu. Nah kemudian kita juga lihat dari data pekerja Indonesia yang tadi dibilang kasus bullying, oh banyak. Kan bilang, oh tuh ada data di situ. Ini data dari ILO Indonesia. Jadi mereka melakukan suatu survei terhadap para pekerja. Kan kita sebenarnya antara sebenarnya kaget nggak kaget gitu. Tahu sih dari bullying gitu, tapi oh ini juga ya gitu ya. Jadi lihat hampir 70% itu pernah mengalami kasus bullying, baik itu dari teman sekerja, teman selevel, misalnya kita, atau atasnya, ya. Bahkan mungkin di bawah juga gitu ya. Jadi kita selalu bilang, biasanya atasan bully ke bawah, ini kadang-kadang yang bawah bully ke atas gitu kan. Itu bukannya tidak mungkin, bisa juga ya. Nah, kita lihat juga di sini ini adalah kita membandingkan aspek kesehatan mental dari para pekerja Indonesia dan negara-negara di luar Indonesia ya. Kita lihat ya, tadi yang dikatakan Dr. Misri benar, banyak remaja memang jadi gangguan kita bilang kesehatan mental ya. Dan kemudian yang namanya kasus istilahnya bunuh diri, iya banyak gitu ya. Yang depresi itu suka kayak loncat aja misalnya begitu ya. Dan terus kemudian kita juga lihat di sini bahwa sebab kalau di tempat kerja itu kenapa kita jadi stres? Karena tuntutan sama kemampuan kita tidak sama. Ada gap kan? Dituntut harus bisa gini. Aduh, berubah, bisa aja tuh enggak. Bagaimana caranya? Stres ya kita. Di training enggak, itunya, tapi dituntut aja. Jadi tuntutan yang begitu besar dengan yang namanya kemampuan atau kapasitas, kompetensi kita nggak jelas, bikin orang jadi stres. Jadi yang kita bilang the right man harusnya in the right place ya, harus yes. Kalau enggak ya stres begitu ya. Dan satu lagi adalah pekerjaan yang banyak gitu ya. Sebenarnya ya tadi kan ini kalau ada salah satu jokes gitu ya, jadi motion kayaknya sudah kayak Superman ya, bisa ini, terus tangannya banyak gitu. Ya overload saya bilang. Di suatu sisi bisa kita adaptasi, tapi mau sampai kapan misalnya begitu. Jadi hal-hal itu juga bikin kita jadi stres ya. Oke. Nah kalau di tempat kerja pasti akan ditanya, emang ada aturannya? Penting. Kenapa? Manajemen kalau tanya, emang ada nih aturannya, regulasinya? Punya kita aturannya. Jadi kita punya dari Undang-Undang Kesehatan ada satu bab sendiri bicara tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kemudian di PP 50 itu ada yang namanya SMK 3 ada di situ sedikit tentang yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja. PP 88 itu tentang kesehatan kerja ada di situ tentang yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan mental dari para pekerja. Jadi PP yang ini khusus memang untuk pekerja gitu ya. Dan ada yang namanya penyakit akibat kerja. Jadi bukan di
bilang bahwa kesehatan mental itu nggak bisa jadi penyakit akibat kerja? Bisa, ya, asal kita bisa buktikan bisa dia dianggap penyakit akibat kerja dari para pekerja, begitu ya. Dan kemudian ada juga tentang ini Permenaker tentang keselamatan kerja, lingkungan kerja, di mana salah satunya mereka kalau di Permenaker yang terbaru aturannya itu adalah mereka perusahaan itu wajib melakukan screening dari stresor di tempat kerja. Itu setiap tahun itu mereka lakukan. Ya, jadi kita bisa tahu nih mana yang dianggap paling besar stresornya. Stresor itu adalah yang penyebab dari terjadinya stres, betul ya. Tapi ada di tempat kerja. Kemudian juga ada nih pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa. Kenapa kita bilang untuk jabatan tertentu? Karena pejabat-pejabat publik itu kita punya tata cara yang berbeda. Jadi itu ada aturannya, ya. Dan ini ada konsensus tata laksana penyakit akibat kerja kita juga punya, gitu. Konsensus. Jadi kita punya bagaimana caranya kalau ada terjadi begini mesti gimana, gitu. Itu ada semua, ya. Nah, ini sebenarnya suatu saya agak bingung soalnya kasih tau gimana ya caranya biar orang lain tuh ngerti bahwa produktivitas itu bisa tergantung loh sama kesehatan Anda. Begitu. Karena orang selalu mikir, gimana caranya mau buktiin susah kan jadi gitu. Itu akhirnya saya bilang, oh berarti saya harus bikin skema sedikit ya supaya paling tidak tuh ngerti gitu ya. Jadi produktivitas itu kalau untuk yang ini artinya begini, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dari individunya sendiri, kemudian ada juga dari lingkungan kerja, dari sistem manajemen yang ada di perusahaan ini, dan jangan lupa dari yang di luar semuanya itu. Kalau kita tinggal di Indonesia, sama tinggal di Jepang, sama tinggal di Belanda, sama nggak? Nggak sama, karena sistem dari negara kita itu berbeda. Nah itu berpengaruh buat kita, begitu ya. Dan ini kita bilang target kita itu harus bikin para pekerja itu aman dan nyaman. Aman itu artinya gini, jangan sakit, jangan celaka, gitu ya. Jangan sakit dong, masa kerja itu sakit, jangan sakit, jangan celaka juga, yang kecelakaan segala macam. Dan nyaman itu artinya nyaman di hati. Jadi kalau kerja itu ya ikhlas, seneng, semangat, gitu ya. Jadi itu perlu tuh yang kita bilang semua di situ. Nyaman, satu lagi itu lingkungannya enak kayak begini kan nggak panas, nggak dingin, tapi lingkungan aman sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan target-target kita, begitu ya. Nah kita lihat dari individu itu kita lihat bahwa ada yang namanya tadi aspek fisik dan mental. Kesehatan fisik pasti udah tahu ya, diperiksa itu ya, pokoknya kelihatan di fisik semua. Tapi aspek kesehatan mental ini yang menurut kita tidak semua orang tahu. Karena bagaimana ukur saat ini lo lagi oke-oke aja atau enggak, happy enggak apa gitu kan? Itu tidak selalu gampang. Termasuk gimana nih motivasi kamu mau kalian sekarang apa segala macam gimana? Nah, itu penting kita ya. Dan ini kita semuanya biasanya akan kita assess. Gimana? Mesti di-assess dong semuanya supaya emang oke, saat ini gimana? Oke, fit istilah kita ya. Dan kemudian itu kita lihat assessment itu macam-macam. Ini bisa kerja atau nggak bisa kerja atau habis sakit mau kerja lagi dan sebagainya. Itu kita bilang assessment untuk pekerja itu sangat penting ya. Oke, dan ini saya rasa nih nanti bisa dibaca saja. Ini produktif itu tuh maksudnya nih untuk istilahnya apa sih? Yang tadi saya bilang adalah creativity dan innovation penting nggak kalau di pekerjaan? Penting, kalau nggak kan dibilangin nggak kreatif nih. Mana inovasinya? Biasanya Pak supervisor kan gitu, kan nggak Pak? Kalau nggak kerja nggak benar, mana nih ininya nggak inovasi banget sih misalnya gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya juga gitu kita mikir ya. Dan inovasi. Nah kemudian ini adalah studi. Jadi kalau ditanya kita sebenarnya sudah melakukan studi ini sudah lama. Tapi ini saya ngambil yang ya kira-kira berapa ya 20 tahun terakhir gitu ya. Kira-kira ada hubungannya dengan aspek kesehatan kerjanya dengan kesehatan mental. Jadi pada perawat, pada ini masih ini loh kita bilang pada masinis kereta api. Jadi bukan dibilang jadi masinis itu nggak stres juga gitu ya. Jadi kemudian iya stres juga. Terus ini pada kantor kan, ya terus ada juga pabrik kimia. Terus kita misalnya lihat di sini ada yang namanya di pabrik garmen misalnya ya, termasuk yang di oil and gas. Kemudian ada yang di kantor-kantor pemerintahan, perawat, satpam juga stres sama. Ya jadi satpam juga stres, bahkan dia kasus insomnia-nya itu kena itu besar, ya.
orang tidur disuruh bangun. Jadi seperti ini kita lihat banyak gitu ya. Satu lagi nih yang cyber security di sini tuh yang sebenarnya adalah salah satu dari angkatan ya, tapi yang dari ngurusi keamanan itu juga stres sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, cuma kan ini tidak boleh dipublish ya, jadi saya rasa kita pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kemudian misalnya juga ini yang terakhir nih pas zaman COVID saya bilang, zaman COVID ya banyak yang lebih stres lagi ya, termasuk petugas vaksinasi. Jadi kan orang tuh mesti divaksin ya, target pemerintah harus divaksin berapa kali. Petugasnya juga stres gitu ya, kejar target, mana nggak mau dan lain sebagainya ya. Jadi kita lihat di situ. Terus kemudian burnout, ya jadi burnout. Jadi petugas kesehatannya juga jadi burnout. Jadi kalau petugas kesehatan burnout kita bisa lihat, jadi judulnya EGP kesehatan burnout. Oke ya, jadi lebih kayak apatis begitu ya. Belum sampai gangguan jiwa benar sih belum, tapi udah judulnya capek banget gitu. Itu terjadi pada saat COVID. Kita lihat juga di sini adalah beberapa ini kita lihat adalah ada dokter gitu ya, healthcare. Jadi kita banyak sekali tuh untuk medical doctors ya. Nah kemudian yang ini mungkin tahun-tahun yang terakhir kita mencoba untuk melihat presentation. Jadi kalau pekerja kita nggak bilang lagi absenteeism saat ini yang diukur. Karena kan kalau pekerja kamu nggak masuk dibilang absen kan artinya pasti nggak produktif. Tapi bagaimana dengan orang yang memang sakit tapi kamu tetap bekerja? Berapa itu sebenarnya? Ternyata jumlahnya banyak. Nah itu yang sedang kita mulai lihat, kita mulai nilai itu bagaimana hubungannya dengan produktivitas. Jadi ini ada satu penelitian yang masih sedang berlangsung. Kita melihat tools apa yang cocok buat mereka dan bagaimana cara kita melakukan penilaian. Jadi walaupun sakit pinggang, sakit punggung, tetap aja datang karena harus kerja misalnya, jangan sampai absen. Tapi sebenarnya nggak produktif juga karena nggak maksimal ya. Jadi kita lihat yang hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana dengan yang penolakan dari para dokter itu. Jadi artinya bukan penolakan para dokter, tapi penolakan petugas kesehatan pada saat terjadi pandemi untuk melakukan pelayanan untuk kasus-kasus COVID setelah yang bersangkutan itu kena COVID. Berarti enggak? Jadi petugas kesehatannya kena COVID, ya di karantina, bla 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 segala macam. Begitu dia sudah dinyatakan sehat, harus balik lagi ke tempat yang semula. Itu ada perasaan kalau bisa memberikan lihat ya, misalnya begitu. Nah itu kan sebenarnya suatu kenyataan ya. Kalau ditanya dia salah nggak? Ya enggak juga, manusiawi dong ya. Udah pernah kena, bahkan mungkin kenanya sampai S3 misalnya gitu, maksudnya kena 3 kali gitu. Ya dia kena aja, dia kan berusaha paling enggak ya aku jangan kena lagi gitu. Jadi hal yang seperti lagi proses. Iya. Nah tantangannya nih, jangan lupa revolusi industri. Jadi kita saingannya sama robot, ya. Kemudian pasti juga pengangguran jadi banyak dong, ya untuk orang-orang yang dinyatakan tidak kompeten. Kemudian bagaimana dengan presentism? Dan kolaborasi ini menurut saya di Indonesia agak sedikit susah-susah gampang. Saya banyak pengalaman yang katakan susah-susah gampang ya. Terus egosentris dari setiap pengambil keputusan. Ini yang saya punya pengalaman belasan tahun untuk menyatukan dari dua kementerian itu supaya palingnya satu suara ya, supaya kita nggak pusing di bawah gitu ya. Dan dampaknya kita tahu. Jadi memang semua itu berkontribusi terhadap produktif. Dan satu hal lagi, kita pengennya kan kalau kerja itu aman dan nyaman, ya. Dan berharap kalau bisa ya produktif itu bukan cuma generasi kita juga, generasi mendatang harapan kita ya juga produktif, ya. Dan ini kita bilang please be careful. Kalau kamu sudah lihat tanda-tanda seperti ini, please be careful. Mungkin teman Anda, anak siapa itu membutuhkan pertolongan. Jadi ini adalah warning sign yang harus kita sadari ya. Jadi ada yang kita bilang postur tubuh berubah atau reaksi berlebihan dan lain sebagainya. Justru kita please be careful ya. Dan mungkin yang terakhir saya hanya mau ngomong, ciptakan suasana kerja yang baik gitu ya. Nah asyik deh gitu. Jadi kalau suasana kerja ya orang asyik dong supaya kita juga ya. Dan kita hindari lingkungan kerja yang toksik. Toksik ini bisa toksik buat memang lingkungannya atau toksik buat
berpengaruh ke aspek mental gitu ya. Dan utamakan kesehatan pekerja yang baik supaya produktivitas kerja terjaga dengan baik.